Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Bayan Hidayah. Semoga dengan channel ini bermanfaat bagi kita semua. Kali ini saya akan membacakan ayat tentang keutamaan menginfakkan harta dalam kitab. Membacakan ayat keutamaan menginfakkan harta dalam kitab Fadilah Sedekah karangan Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi radhiyallahu anhu. Ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya pada malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka memperoleh pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 274. Keterangan. Kedua ayat di atas sama-sama memuji membelanjakan harta, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. Dalam banyak hadis dan ayat-ayat Al-Quran diterangkan tentang keburukan riya, yakni beramal untuk diperlihatkan kepada orang lain, dan perbuatan itu dikatakan sebagai perbuatan syirik yang dapat menghilangkan pahala. Bahkan riya itu mengakibatkan dosa. Karena itu, pertama-tama hendaknya dipahami bahwa memperlihatkan amalan kepada orang lain merupakan masalah tersendiri. Karena amalan yang dilakukan dengan terang-terangan itu belum tentu riya. Riya adalah melakukan perbuatan untuk menunjukkan kebesaran, kemasyhuran dan kehebatan dirinya agar dihormati dan dimuliakan manusia. Jika suatu perbuatan dikerjakan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sedangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak dalam beramal secara terang-terangan, maka perbuatan yang demikian itu tidak dapat dikatakan riya. Untuk itu, dalam setiap beramal khususnya sedekah, lebih utama jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak timbul riya. Sedangkan si penerima juga selamat dari kehinaan dan penderitaan hati. Dan keutamaan lainnya adalah meskipun pada waktu bersedekah secara terang-terangan tidak timbul riya, akan tetapi jika kedermawanannya itu mulai dikenal oleh orang banyak, maka dikhawatirkan akan timbul kesombongan. Di samping itu, jika ia sudah terkenal sebagai orang yang dermawan, ia sendiri akan menjadi susah karena banyak orang yang meminta-minta kepadanya. Jika ia terkenal sebagai orang kaya, maka akan timbul beberapa kerugian duniawi, antara lain membayar pajak kepada pemerintah, menjadi incaran para pencuri, dan dimusuhi oleh orang-orang yang dengki. Imam Ghazali rahmatullah alaih berkata bahwa memberikan sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu dapat terselamatkan dari riya dan kemasyhuran. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekahnya orang miskin dengan sembunyi-sembunyi, yang dengan jerih payahnya ia mendapatkan harta, kemudian ia menyedekahkannya kepada orang yang tidak ia kenal. Barang siapa menyebut-nyebut sedekahnya berarti menginginkan kemasyhuran. Dan barang siapa yang memberi di tengah-tengah orang banyak, ia adalah ahli riya. Orang-orang terdahulu berusaha keras untuk menyembunyikan sedekahnya, sehingga mereka tidak suka jika orang miskin yang diberi itu mengetahui siapakah pemberinya. Karena itu ada di antara mereka yang lebih suka bersedekah kepada orang-orang miskin yang buta. Ada yang memasukkan uang di saku orang miskin yang sedang tidur. Ada pula yang memberikan sedekahnya kepada orang miskin melalui perantara orang lain, agar orang miskin itu tidak mengetahui pemberinya, sehingga ia tidak merasa malu. Jika dalam bersedekah yang mencari kemasyhuran dan untuk diperlihatkan kepada orang lain, maka kebaikannya menjadi rusak dan dosa masuk kepadanya. Demikian
Demikian keterangan ayat tadi, semoga bermanfaat dan kita akan mendapatkan hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.